it's a different style of football, and obviously you learn different things with different coaches. So I think as much knowledge you can get from different places, it's always going to help you ultimately. Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai update timnas ini ya. Oke, kita sudah melihat kemarin ya bahwa sebenarnya timnas Indonesia secara resmi sudah mengumumkan atau list squad ya untuk kualifikasi Piala Dunia dan juga laga uji coba. Nah, menurut saya ini ada poin pentingnya. Ada dua pemain yang memang di sini banyak menjadi sorotan. Yang pertama tentu Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini akan saya bahas tuntas ya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dan ini pun saya sudah mendapatkan beberapa informasi klarifikasi dari PSSI yang melalui Bapak Erick Thohir, kemudian pelatih timnas ya soal Elkan Bagot, karena memang saat ini banyak sekali diperbincangkan. Nah, menurut saya pembahasan ini sangat seru. Saya akan membongkar dan juga peluang dirinya apakah masih bisa membuat timnas Indonesia untuk menyusul ya. Kita patut tunggu. Jangan lupa untuk bangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, pertama di sini saya ingin membacakan terlebih dahulu ya statement dari Bapak Erick Thohir mengenai Elkan Bagot ketika diwawancarai Kompas. Oke, dia pun mengatakan seperti ini mengenai Elkan Bagot ya. Saya tidak bisa menghakimi ya seperti itu kalau Elkan Bagot itu tidak nasionalis. Nah, ini masih ada kaitannya ya dengan Piala Asia kemarin dan juga playoff Olimpiade Paris ya. Saya selalu bilang kalender itu penting. Saya memang tahu betul bagaimana karakter Elkan Bagot. Elkan memang tidak dilepas oleh klubnya. Tetapi apakah terakhir waktu playoff dia memutuskan melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa memutuskan. Itu hak pribadi. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak itu masih ada. Nah, ini adalah statement dari Bapak Erick Thohir ya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia ketika ya di back itu walaupun sudah ada Jordi Amat ya, kemudian ada Jay Ijaz, ada juga Justin dan juga Nathan. Ya, sepertinya sosok Elkan Bagot ini ada beberapa pihak yang memang masih tetap menginginkan dia dipanggil. Dan ini memang sah-sah saja, tetapi lagi-lagi ya, kita juga tidak bisa apakah ini akibat ya dirinya ya dalam tanda kutip ketika memang Piala Asia bukan kalender FIFA, kemudian playoff dia sudah dikembalikan Bristol ke Ipswich, kemudian Ipswich juga tidak ada agenda lagi karena sudah selesai kompetisi dan berhasil ini lolos di Liga Inggris. Nah, di momen itu yang mungkin ya banyak yang berspekulasi dia mangkir panggilan PSSI. Nah, tetapi yang jelas ya, walaupun sebenarnya ada beberapa ya mungkin permasalahan di situ, ya menurut saya ini lagi-lagi adalah kebutuhan pelatih. Apakah ini sebagai bentuk pelajaran ya bagi Elkan Bagot ya, tentu kita tidak tahu. Tetapi Sintayong ini sudah mengklarifikasi juga mengenai keputusan pelatih untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Ini pun juga sudah diungkapkan oleh Coach Novarianto yang mengatakan bahwa sebenarnya memang betul Elkan Bagot tidak dipanggil bukan karena alasan yang lain, tetapi memang kebutuhan tim saat ini dan juga bagaimana lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia. Nah, artinya memang ada alasan lainnya. Ya, itu menurut saya memang ya mungkin bisa diterima atau tidak. Tetapi yang jelas kebutuhan tim yang dimaksud oleh Sintayong ini adalah ketika melawan Irak dan juga Filipina serta Tanzania nanti, apakah memang dengan komposisi yang ada saat ini itu bisa untuk memenangkan laga. Oke, kemudian selanjutnya ya, memang betul PSSI sudah mengumumkan, kemudian dari pelatih juga sudah mengumumkan nama-nama ya, kurang lebih ada 20 nama ya yang sudah diumumkan. Tetapi ini juga sudah dikonfirmasi kepada awak media ya, bahwa masih ada 2 slot lagi pemain yang akan bergabung. Itu sengaja ya tidak dirilis oleh PSSI ya.
di bagian kiper, di posisi kiper ya, dan juga satu lagi pemain. Dan sepertinya itu adalah di posisi back. Nah, apakah nanti akan ada pencoretan pemain dan sebagainya? Menurut saya masih ada. Karena ini adalah TC ya, keputusan final ya. Skuad timnas Indonesia itu ditentukan sehari sebelum laga. Ya, sehari sebelum laga kualifikasi Piala Dunia. Artinya, sosok Elkan Bagot yang saat ini masih liburan di Maladewa ini masih memungkinkan ya, memungkinkan untuk bisa datang ke Indonesia kemudian membela timnas Indonesia. Kita hanya tinggal menunggu saja karena sebelumnya ya Elkan Bagot ini tidak ada masalah malahan. Bahkan kalau kalian lihat ya di pertandingan-pertandingan Piala AFF, kemudian pertandingan resmi FIFA, Elkan selalu datang tepat waktu. Ya, ini lagi-lagi ya menurut saya kalau saya bisa melihat dua sisi ya, Elkan Bagot ini memang berada di fase bingung. Mengapa saya bilang fase bingung? Dia tidak dilepas klub ya, tapi dia ingin membela timnas Indonesia, tetapi ketika ada surat dari PSSI untuk dirinya, memang klub tidak mau ya dalam hal ini melepas Elkan Bagot. Dan untuk kasus di di playoff ya, di playoff melawan Guinea kemarin, kalau dilihat memang itu sangat jelas sekali ya bagaimana mungkin klub atau personnya ya itu tidak bisa melepas ya Elkan ke timnas. Tetapi yang jelas ya seperti ini, tidak ada yang memang ya dalam laga penting kemudian mangkir dan lain sebagainya. Menurut saya tidak ada seperti itu, apalagi pemain sekelas Elkan Bagot seperti itu. Dia sudah tahu bagaimana netizen Indonesia. Jadi untuk kasus ini menurut saya bukan 100% salah Elkan Bagot, dan kekecewaan pelatih seperti Sintayong jika memang ini benar ya Elkan Bagot ini mangkir dari panggilan kemarin, ya mungkin masih ada rasa itu. Tetapi lagi-lagi sebagai pemain profesional tentu Elkan Bagot memiliki dua fase kebingungan di situ. Tapi yang jelas ya menurut saya masalah ini ya tidak perlu kita sampai berlarut-larut menyalahkan Elkan Bagot dan lain sebagainya. Karena ini adalah kebutuhan tim, lagi-lagi ya, apa yang sudah menjadi keputusan pelatih kita hargai. Ya saya sangat yakin sekali ketika memang ada kelemahan ya di lini belakang khususnya ya. Saya sangat yakin Sintayong akan menambal pemain itu. Karena di lini belakang kita juga masih ada Ferrari ya. Mungkin saja, saya tidak mendoakan atau berharap atau apa ya. Mungkin saja bisa Ferrari dicoret kemudian Elkan Bagot masuk. Itu juga bisa terjadi. Yang jelas ya semoga saja ini ada yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Karena memang kita membutuhkan beberapa kemenangan. Kemudian kita juga membutuhkan pertahanan yang solid, pengalaman, mental, kemudian jam terbang, itu sangat dibutuhkan melawan Filipina dan juga Irak, serta pertandingan uji coba melawan Tasmania di tanggal 2 Juni. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Elkan Bagot ini? Apakah kalian yakin dirinya akan menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.